Halo, assalamualaikum sahabat guru dimanapun berada, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Hari ini saya mau sharing bagaimana caranya kita membimbing anak untuk sukses menjadi dai cilik. Sering kita temukan sebuah buku yang merupakan tuntunan Pildacil atau tuntunan menjadi dai cilik atau macam-macam Pildacil dan lain sebagainya, yang setelah saya baca biasanya isinya adalah contoh-contoh materi teks Pildacil. Jarang sekali yang membahas mengenai bagaimana tips dan trik ketika tampil di depan sebagai dai cilik. Maka dalam video ini saya akan sharing mengenai tips dan trik untuk menjadi dai cilik yang sudah saya rangkum juga dalam sebuah buku solo saya yang berjudul Ragam Pidato Anak Islami. Tips dan trik yang saya sharing ini merupakan pengalaman pribadi saya ketika membimbing anak-anak untuk tampil menjadi dai cilik, baik itu tampil dalam mengikuti sebuah perlombaan tingkat sekolah, tingkat kota Batam maupun tingkat provinsi, dan ini adalah salah satu prestasi mereka. Tips sukses menjadi dai cilik terangkum dalam trik 5P. P yang pertama yaitu pencarian minat dan bakat anak. Jadi sebelum kita membimbing anak, kita harus tahu mana anak-anak yang berminat dan yang berbakat. Tetapi yang paling utama yaitu anak-anak yang berminat dan didukung oleh orang tuanya. Jangan sampai kita memaksa-maksa anak untuk ikut atau untuk menjadi seorang dai cilik. Biarlah itu menjadi keinginan mereka, karena dengan keinginan mereka, dengan tekad mereka, insya Allah itu lebih mudah dalam membimbing ke depannya. Kita pernah menemukan bahwa anak yang berbakat terkadang tidak berminat, ya. Ada pula yang berminat tapi tidak berbakat. Tapi bila tidak ada yang berminat dan berbakat, maka yakinlah bahwa kini kitalah yang harus menjadi pemantik minat dan bakat mereka. 5P yang selanjutnya yaitu paham juknis atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh panitia lomba. Semisalkan ini adalah tampil sekedar tampil untuk pengisi acara, biasanya tidak ada juknis kecuali mungkin tema. Misalkan tampil di acara Muharram, berarti temanya setidaknya sedikit ada hubungannya dengan Muharram, tidak terlalu jauh, ya, seperti itu. Tetapi ketika lomba itu tentu berbeda, karena lomba memiliki juknis tersendiri, mulai dari temanya, kemudian usia dari peserta, waktu atau durasi tampil itu harus diperhatikan, karena durasi waktu yang melebihi dari ketentuan ada terkadang ini menjadi diskualifikasi dari peserta tersebut, ya. Kemudian pakaian yang dikenakan itu juga harus diperhatikan, tentu harus syar'i dan pantas. Kemudian ada juga teks pidato. Pada saat lomba terkadang panitia meminta peserta untuk menyiapkan teksnya. Ini menjadi catatan tersendiri, tetapi kalau bisa memang setiap pidato itu kita ada atau tidak diminta oleh panitia itu harus kita siapkan, ya, karena yang pertama untuk belajar peserta, yang kedua untuk persiapan ketika lomba, apalagi bila ada ketentuan harus menyerahkan teks pidato, itu harus kita berikan kepada panitia. Panitia gunanya adalah untuk membantu sewaktu-waktu ketika peserta yang sudah maju di depan itu ngeblank, ya, lupa, itu untuk biasanya untuk memancing, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu 5P berikutnya, persiapan teks pidato atau materi. Teks pidato yang pertama kita awali dengan pembuatan teks pidato atau materi untuk anak. Ketika membuat sebuah materi, biasanya saya
menilai terlebih dahulu kemampuan anak. Apakah anak kita ini termasuk tipe penghafal yang cepat atau anak yang berwawasan luas atau tidak, itu menjadi pertimbangan tersendiri. Ketika si anak dai cilik tadi memiliki wawasan yang luas, biasanya saat kita tambahkan bahasa-bahasa asing itu mereka dengan mudah menguasai. Tetapi bila tidak, maka jangan dipaksakan. Jangan sampai ketika tampil di depan anak menjadi belibet bacanya karena susah atau tidak paham mengenai apa yang disampaikan. Dan ketika mengetik teks pidato ini, usahakan menggunakan huruf yang menarik atau mungkin warna-warni yang menarik untuk dibaca oleh anak. Menulisnya pun jangan seperti menulis artikel buku atau artikel yang panjang, tetapi boleh berderet yang rapi, satu kalimat satu baris, atau intinya jangan disambung menyambung seperti artikel, karena anak itu akan bosan, akan malas ketika mereka melihat tulisan yang kayaknya banyak gitu. Jadi kita buat tulisan itu juga menarik agar mereka lebih semangat dalam menghafal. Dalam pembuatan teks pidato juga, yang pertama usahakan membuat terlebih dahulu pembuka dan penutup, ya. Karena pembuka dan penutup ini sebenarnya bisa kita buat terlebih dahulu. Apalagi untuk Fildacil ini pembukanya seperti kata-kata pembuka yang bahasa Arab itu, usahakan anak menghafal itu terlebih dahulu sambil kita menyusun atau membuat isi dari pidato itu sendiri. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa 'allama bil qalami ma lam ya'lam. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam kata pembuka, usahakan ketika durasinya singkat, kata pembukanya juga singkat. Seperti misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Itu cukup singkat, beda dengan yang sebelumnya tadi itu lebih panjang. Jadi durasi memang harus diperhatikan. Setidaknya kata pembuka itu memakan waktu kurang lebih 1 menit, itu sudah panjang ya. Kemudian kata pembuka berikutnya setelah bahasa Arabnya yaitu seperti yang kami hormati Bapak Ibu, Dewan Juri, dan seterusnya. Kemudian marilah kita bersyukur, kemudian salawat dan salam, dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk kata penutup itu bisa kita buat yang pertama kesimpulan dari pidato tadi yang disampaikan, bisa ditambahi dengan kata-kata quotes atau kata-kata motivasi, ditambah dengan pantun Melayu dan lain sebagainya. Dan penghafalan untuk teks pidato ini, tahapan yang pertama yaitu membaca. Maka bagi anak yang sudah pandai membaca itu tentu lebih mudah, tetapi bagi anak yang yang belum pandai membaca, bisa kita bacakan. Yang kedua, kita harus mengenali tipe atau gaya belajar anak sehingga mempermudah dan mempercepat anak dalam menghafal. Yang ketiga, menghafalkan kata pembuka dan penutup. Untuk kata pembuka dan penutup ini penting di awal agar kesan pertama sudah menarik ketika anak tampil di depan. Kemudian penutup juga seperti itu. Penutup jangan dibuat asal-asalan. Penutup tetap harus menarik agar orang juga memiliki kesan terakhir yang bagus. Yang keempat, menghafalkan isi pidato dalam jangka waktu tertentu, harus memiliki target. Apabila target itu tidak terpenuhi, maka kita harus membuat triks lain atau cara lain agar anak bisa menghafal dengan tepat dan cepat. Kemudian yang kelima, bila anak kesulitan dalam menghafal, berikan
motivasi, berikan reward dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, dalam menghafal teks pidato maka latih jugalah komponen 3V, yaitu visual dan vokal, sehingga tidak hanya kita hafal saja, tetapi bagaimana mimik muka, bagaimana intonasi, bagaimana gerakan tangan atau penguasaan panggung itu sekalian untuk dilatih, karena anak belum memiliki inisiatif sendiri kecuali anak-anak yang memang sudah terlatih ya. Bagi anak-anak yang baru tentu harus kita latih. Misalkan ketika kita mengucapkan pembukaan, tangan kanan diangkat atau pegang mic-nya tangan kiri. Kemudian kita jangan sering menunjuk-nunjuk pakai jari telunjuk, tetapi dengan tangan yang seperti ini, kayak gitu dan lain sebagainya. Itu harus kita bimbing juga, harus kita latih juga kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir, setiap sesi latihan perhatikan juga durasi tampilnya, seperti gladi bersih lah ya. Dari awal kata pembuka sampai akhir itu dengan nada dan intonasi yang sudah dilatih, itu dicek durasi waktunya berapa. Jangan sampai melebihi durasi waktu yang sudah ditentukan bila itu di dalam perlombaan. Lain lagi bila itu tampil untuk mengisi acara, biasanya tidak ada ketentuan durasi waktunya. Terakhir yaitu penilaian Dewan Juri dalam lomba pidato yang harus diperhatikan, seperti isi dan bahasa, dalil dari Al-Quran dan hadis, bidang retorika, vokal, intonasi, penguasaan materi, penguasaan panggung, dan lain sebagainya.